Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan mengenai hand sanitizer yang kita bikin, yaitu hand sanitizer otomatis yang kita bikin dari nol, dari 3D printingnya juga, dari covernya juga kita assembly sampai jadi dengan tanpa bantuan dari pihak lain. Itu hand sanitizer adalah cairan atau yang umumnya digunakan untuk mengurangi patogen pada tangan, termasuk kuman, virus dan lain-lain. Jadi ini berfungsi untuk membersihkan kuman, virus dan lain-lain yang ada di tangan. Untuk jenis hand sanitizer sendiri ada dua. Yang biasa dipasarkan itu manual. Hand sanitizer manual itu dia si cairan keluar ketika di powernya ketika dipencet. Ya, intinya masih menggunakan tangan untuk mengeluarkan cairan, masih ada kerannya gitu. Jadi dengan hand sanitizer yang manual ini, setiap orang yang menggunakan akan bersentuhan dengan tombol power tersebut. Dan yang kedua, hand sanitizer otomatis. Mungkin di beberapa tempat seperti mall dan lain-lain terdapat hand sanitizer otomatis. Karena perkembangan keadaan pandemi ini, ada beberapa perusahaan yang menciptakan hand sanitizer otomatis, tapi dengan harganya juga lumayan. Itu digunakan di beberapa tempat yang mungkin tercakup elit lah gitu. Nah, dan di sini kita menciptakan dengan biaya seminimal mungkin, dan untuk bentukannya juga kayak ini juga toples, kita menggunakan toples, harganya juga terjangkau, bisa membuat hand sanitizer otomatis tersebut. Di sini cara penggunaan hand sanitizer otomatis, yang pertama kita merancang dengan tombol power yang ada di atas. Nah, di sini ketika dia sesuai penggunaannya juga sesuai dengan tombol yang lain. Ketika dia on, dia posisi berada di yang strip. Ketika off, berada di yang O. Nah, jadi di sini. Nah, strip ini on, kalau ini off. Oke, ini keadaan masih off. Pertama klik tombol on, klik. Nah, ini on. Dia udah on. Arus listriknya dia udah tersambung sampai switch. Nah, di sini kedua, arahkan tangan ke sensor keran dengan jarak sekitar 5 cm. Jadi kita mengarahkan tangan kepada, di sini ada sensor. Nah, di sini ada keran. Kita tangan dialungkan lah, dideketin ke keran aja gitu. Setelah sekitar 5 cm contoh. Nah, dia keluar. Nah, terus tunggu beberapa saat hingga cairan keluar tersebut benar tadi sudah keluar. Dan yang terakhir, jauhkan tangan apabila cairan hand sanitizer sudah mencukupi. Contoh lagi. Nah, jadi ini dia ada keran, dia di atasnya ada sensor. Kita pasang di atas keran. Jadi tangan kita dekatkan kepada keran, ya kayak kita tinggal, kalau di keran manual kita putar keran, air keluar, kita ambil. Kalau di sini kita nggak perlu sentuhan, jadi kita tinggal di bawahnya aja, dialungkan, set, tuh dia keluar. Contoh lagi. Nah, dah. Nah, jadi kalau ketika hand sanitizer dia udah cukup, nah kita tinggal jauhkan tangan aja. Contoh nih, udah cukup nih, udah gitu. Jadi cara pemakainya tinggal tangan dialungkan aja, cairan keluar otomatis. Dan untuk di sini, untuk pesan dari saya, karena ini otomatis, yang pertama, jauhkan benda-benda dari dekat keran kalau tombol on. Jadi kalau tombol on, semaksimal mungkin jangan ada kayak benda-benda di dekatnya. Kalau ada di benda-benda di dekatnya, maka dia juga akan on gitu, dia akan keluar terus. Yang kedua, untuk pemakaiannya sendiri, semaksimal mungkin, kalau memang sudah penuh, sudah, jangan kayak malah buat cuci tangan. Ini bukan buat cuci tangan, ini buat cairan antiseptik lah, untuk secukupnya aja. Jadi nah gitu, jadi cukup. Nah, itu untuk cara pemakaiannya. Jadi untuk pembuatan tersebut, sebenarnya di sini
covernya sendiri kalau kita ingin membuatnya nggak perlu pakai nggak perlu bentuknya demikian. Ini karena kita pakai 3D printing, jadi kita mendesain covernya demikian. Padahal kalaupun kita nggak perlu pakai cover, kita perlu pakai ngambil si pipanya aja pakai keran, sebenarnya juga bisa, karena yang penting di dalamnya rangkaiannya benar. Jadi saya akan menjelasin di dalamnya tuh ada apa aja sih, dan sebenarnya bikin hand sanitizer demikian itu modalnya pertama terjangkau, kedua nggak terlalu rumit gitu, dan yang ketiga buat fungsinya tuh bisa mencakup sesuai kebutuhan saat ini. Nah, untuk yang pertama, jadi di sini ada motor dinamo. Nah, motor dinamo tersebut bisa dibeli, tetapi dengan namanya pompa air listrik lah, pompa air listrik dengan ukuran kecil. Di sini harga sekitar 20.000, udah langsung sama kabelnya. Terus nanti di sini ini sudah ada pompanya, kita tinggal butuh switch. Di sini switch tersebut untuk menonaktifkan rangkaiannya. Terus yang ketiga, di sini ada saklar. Dalam artian sensor tersebut dia akan ngebaca ketika ada ada rabaan dari luar, dia akan mengirimkan sinyal ke si switch tersebut dan switch akan on. Nah, jadi di sini sebenarnya ada tiga sensor yang dibutuhkan. Ada motor, ada switch, dan ada sensor. Untuk baterainya sendiri bebas. Kalau kita sekarang menggunakan baterai, bisa juga langsung menggunakan arus DC, atau bisa langsung dihubungkan dengan charger. Nah, di sini charger ada sekitar 5 volt. Nah, di sini juga di charger tersebut dia udah mengubah arus AC ke DC. Nah, di sini bisa langsung kita hubungkan. Nah, jadi kalau kita menggunakan langsung dari charger, kita si charger tersebut harus selalu ke terminal, harus selalu menyolok gitu. Tapi kalau kita pakai baterai, nah ini baterai kebetulan saya menggunakan baterai charger, jadi baterai tersebut bisa digunakan sekitar tergantung frekuensi sih. Kalau frekuensinya cepat mungkin sekitar 2-3 hari udah harus di charger, tapi kalau frekuensinya penggunaannya lambat juga sampai seminggu juga bisa mampu gitu. Tapi kalau menggunakan baterai sendiri tinggal ditambah baterai aja di sini buat nyimpan arus. Jadi cuma butuh namanya pompa, baterai, switch, sama sensor. Udah, terus yang selanjutnya pipa mah sebenarnya banyak lah, 2.000, 3.000 udah ada. Nah, ini kalau model gitu. Untuk cover kita menggunakan botol. Terus untuk atasannya kita 3D printing bebas, kalau nggak perlu pakai 3D printing, yang penting sensornya terpasang dengan rapi. Itu aja untuk perawatan ya. Kita sudah bikin, kita sudah jadi. Kalau kita pakai baterai, di sini ada perawatan dalam artian kita charger berapa hari sekali atau berapa jam sekali ya. Jadi di sini nggak ada kategori tanda-tanda baterai habis dengan menggunakan lampu. Tapi di sini kita bisa lihat ketika si tombol on, terus kita alungkan tangan, nah dia nggak keluar, si cairan nggak keluar. Dalam artinya arus yang di dalam baterai tersebut dia sudah tidak mampu mengangkat air. Jadi si dinamo dia udah nggak mampu mengangkat air untuk keluar. Jadi kalau dalam artian tersebut kita harus charger si hand sanitizer tersebut. Jadi demikian aja kalau untuk kapan harus di-charge. Nah, itu ketika si keran udah nggak bisa ngeluarin cairan. Jadi demikian untuk perawatannya aja. Terus yang kedua, untuk pengisian si cairan. Jadi ketika cairannya habis, kita bisa mengisinya dengan cara kita buka. Ini sebenarnya tutup toples kita lem. Nah, kita buka sesuai ya, tutup toples saja, kita nggak buka tutup toples. Nah, kan oke.
lepas. Nah, di atasnya juga ini sebenarnya tutup toples gitu. Tutup toples yang kita lem ke si cover tersebut. Jadi kita lepas, kita kasih cairan, kita masukin cairannya ke sini. Ini juga sebenarnya toples kan. Terus kalau udah kita masukin, kita tutup lagi, kita kencangin juga searah dengan jarum jam sesuai kita kencangin toples. Dah, semoga bermanfaat. Kami dari Polman yang telah melakukan KKN mengucapkan terima kasih. Kalau ada banyak kesalahan kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.